Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Waalaikumsalam. Shalom, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di EE Talks episode pertama yang dipersembahkan oleh Indonesia AI. Oke, udah rame juga nih teman-teman yang udah join di EE Talks yang pertama. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya di malam hari ini untuk menggali ilmu baru lagi tentang data science karena pembicara kita pada malam hari ini pun ada pembicara yang sangat luar biasa. So, pasti bahkan banyak sekali insight dan ilmu-ilmu yang bakal teman dapatkan nih selama sesi EE Talks pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, nama saya Imade Krisna Jaya, teman-teman dapat panggil saya Krisna. Saya merupakan salah satu pengurus dari komunitas Indonesia AI dan saya lah yang akan menemani teman-teman semua pada malam hari ini untuk sama-sama belajar lebih dalam tentang peranan data science di dunia edtech startup ya. Oke, langsung aja nih teman-teman. Buat sesi malam hari ini biar lebih seru, ada beberapa peraturan nih buat teman-teman peserta pada malam hari ini. Yang pertama, pastikan teman-teman yang kondisinya memungkinkan bisa untuk menyalakan kameranya supaya sesi kita pada malam hari ini akan menjadi lebih interaktif lagi. Jadi akan ada lebih kerasa gitu kalau kita ketemu walaupun secara virtual. Dan yang kedua, make sure bahwasanya teman-teman semua ketika memang tidak kesempatan yang untuk berbicara bisa di mute dulu mic-nya supaya teman-teman yang lain juga tidak terganggu oleh suara-suara mungkin ada yang mengganggu kayak gitu ya. Dan yang ketiga, teman-teman akan sangat-sangat welcome untuk pertanyaan ketika memang nanti setelah ada pemaparan materi teman-teman ada yang dirasa wah ingin penasaran terhadap sesuatu bisa langsung aja ditanyakan, bisa melalui fitur raise hand di Zoom ini, bisa juga melalui Slido. Nah, Slido-nya nanti akan saya share di slide berikutnya ya. Bisa diajukan di sana juga nggak apa-apa. Dan yang paling penting, yang keempat adalah teman-teman mesti enjoy nih sesi pada malam hari ini. Bisa dinikmati sesinya, mungkin teman-teman bisa siapkan terlebih dahulu starter pack webinar teman-teman, minuman, makanan, cemilan, dan buku catatan kecil untuk mencatat-catat informasi-informasi dari pembicara kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sambutan, teman-teman bisa nih untuk join Slido kita di sini. Jadi Slido ini akan ada nanti beberapa pertanyaan buat kita dari komunitas Indonesia AI bisa lebih mengenal teman-teman semua di sini. Dan juga di sinilah teman-teman ketika memang ada yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui Slido ini. Oke, bisa ini ya, bisa teman-teman buka Slido-nya. Buat yang mau scan juga bisa langsung scan di layar. Buat yang mager nih scan-scan di layar, teman-teman bisa langsung klik aja link yang udah saya share di meeting chat kita sekarang. Oke, kalau udah kita bisa langsung mulai nih kenalan sama teman-teman yang udah bergabung pada malam hari ini. Pertanyaan pertama nih teman-teman, kita pengen tahu nih dari teman-teman sebenarnya asalnya dari mana sih? Mayoritas kebanyakan. Wah, sementara masih Bogor nih yang menguasai nih. Anak-anak Bogor semangat-semangat sekali untuk bisa belajar ilmu baru pada malam hari ini. Wah, Jakarta sudah menyusul. Ada dari Jogja juga, dari Vienna, Solo, Jatim, Serang. Wah, ternyata Bandung, Jambi. Oke, banyak banget ya. Asal memang kayaknya acara ini untuk seluruh masyarakat Indonesia nih kayaknya nih. Oke.
Ada yang dari Bali juga, Papua, Tangerang, Bekasi. Salam dari Indonesia AI untuk teman-teman seluruhnya yang ada di Indonesia. Oke, kita bisa next question nih teman-teman. Nah, kita juga pengen tahu nih kira-kira teman-teman sekarang aktivitasnya ngapain nih sibuknya? Oh, ada yang mencari jodoh, Bandung. Wah, tapi mayoritas memang mahasiswa ya. Ada yang lagi skripsian, semangat untuk yang lagi skripsian. Bentar lagi udah menyandang gelar nih teman-teman. Oh, ada yang intern data science juga. Oh, menarik banget nih. Ada yang skripsi for life, ada yang lagi rajin ikut course data science, ada lagi freelance, lumayan nih buat tambah uang-uang buat bucin. Ada yang lagi kuliah, ada lagi nyari jodoh. Ternyata macam-macam sekali ya kegiatan teman-teman ini ya. Sangat beragam sekali komunitas kita. Wah, ada yang gabut juga ini. Nah, karena gabut, disinilah kita malam hari ini untuk belajar sama-sama tentang data science. Nugas melulu, oke. Memang tidak ada hari tanpa tugas. Wah, oke ya, semangat nih buat semua aktivitas yang sedang teman-teman jalankan. Kita next question ya. Oke, the last question is, apa nih ekspektasi teman-teman ketika gabung ke EE Talks pada malam hari ini? Ada yang iseng, ada yang dapat ilmu, insight, ada yang pengen dapat jodoh. Hmm, bisa, bisa. Punya teman buat sharing, pasti sih. Karena kan kita di sini, teman-teman juga bisa gabung komunitas, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi sama Mas Angga. Kalau kita di sini punya komunitas, jadi teman-teman pasti akan menemukan orang-orang yang punya interest yang sama dengan teman-teman. Jadi lebih enak sharingnya. Mau gabung course juga, keren-keren. Semoga harapannya apapun yang menjadi ekspektasi teman-teman bisa terjawab dan terbayarkan pada sesi EE Talks pada malam hari ini. Oke teman-teman, langsung aja tanpa berlama-lama. Terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi dalam ajang perkenalan kita ya. Oke, dan sebelum kita memulai masuk ke sesi materi, sesi utama kita pada malam hari ini, kita akan ada sedikit sambutan nih dari founder dari Indonesia AI, yaitu Mas Muhammad Angga Mutakin. Boleh kita sapa dulu Mas Angga. Halo Mas Angga. Halo, halo. Oke, Mas Angga udah bergabung bersama kita. Oke, silakan Mas, waktu dan media dipersilakan. Oke. Oke. Tes suara saya terdengar cukup baik ya, teman-teman sekalian. Jelas Mas? Terdengar ya? Jelas ya? Oke. Jelas. Ya. Selamat malam semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang memilih untuk hadir ya di kegiatan kita malam ini di acara kita yang bernama AI Talks. Dan ini memang merupakan AI Talks perdana kita. AI Talks perdana yang sebetulnya seminar-seminar serupa sudah pernah diadakan ya beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu lah. Tapi kemudian kita pengen coba mengadakan kembali kegiatan ini, ya, mengadakan kembali kegiatan ini dan uh, uh, dan dengan brand yang berbeda ya, dan brand berbeda bernama Etox yang rencananya akan coba menghadirkan dan melibatkan banyak para praktisi ya, para praktisi teknologi AI yang ada di Indonesia ya. Salah satunya ya seperti yang kita hadirkan malam ini ya dari salah satu startup edutech yang namanya mungkin tidak asing lagi ya di telinga kita ya, yaitu Ruang Guru. Dan ini menarik dan saya ucapkan terima kasih ya untuk Mas Maulana yang kemudian sudah mau menyempatkan hadir ya, yang nanti juga kemudian akan berbagi banyak hal terkait dengan AI, data science ya, machine learning dan hal-hal misalnya ya. Dan ya Indonesia sendiri memang merupakan komunitas teman-teman. Komunitas yang memang kemudian berkomitmen untuk bisa mengadakan program-program edukasi terkait dengan teknologi AI. Ya, bentuknya sebetulnya startup, tapi memang
kemudian kita berkomitmen juga untuk mengadakan agenda-agenda ya, untuk mengadakan komunitas ya, membentuk komunitas yang kemudian secara komitmen mengadakan agenda-agenda yang sifatnya terbuka ya, dan bisa diikuti oleh siapa saja ya, tak terkecuali seperti itu. Dan ini akan diajarkan secara rutin teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan kemudian kita bisa mengangkat topik-topik yang memang menarik ya di terkait dengan teknologi AI, sebagaimana mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwasanya AI ya termasuk data science ya yang juga menggunakan teknologi AI pada hari ini sudah ditentukan sebagai teknologi prioritas ya Indonesia, juga negara-negara lain yang kemudian saat ini sedang berlomba-lomba nih kita nih, tidak terkecuali Indonesia, untuk kemudian gimana biar teknologi AI ini bisa diterapkan dengan baik ya, untuk kebutuhan kita dan untuk menyelesaikan banyak-banyak persoalan di Indonesia. Persoalan di Indonesia banyak ya teman-teman ya. mungkin kalau minta sebut mungkin 5, 6, 7 terlalu banyak ya permasalahan yang kemudian tentu kita berharap teknologi AI ini salah satu teknologi yang kemudian bisa turut andil ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Dan ya, Indonesia ada komunitas yang terbuka untuk teman-teman sekalian yang memang kemudian berminat untuk bergabung, silahkan bisa bergabung ke Discord ya. Kita salah satu channelnya itu Discord untuk kemudian para member kita yang tergabung di sana. Dan kita secara rutin mengadakan beberapa agenda ya, agenda yang sifatnya kemudian untuk bisa memfasilitasi para member untuk kemudian bisa engage dengan perkembangan teknologi AI, termasuk untuk kemudian belajar juga teknologi AI. Ya, dan mungkin boleh next. Dan di Indonesia sendiri kemudian kita juga terlibat nih teman-teman sekalian di beberapa riset ya, beberapa riset yang spesifik mengarah ke beberapa persoalan yang ada di Indonesia. Saat ini ada 3 tim riset yang memang kemudian sedang berjalan juga. Ada di riset di agriculture, ada di riset terkait dengan disaster management, ada riset juga terkait dengan education. Dan AI bisa diterapkan di 3 sektor ini. Tidak berhenti di 3 sektor ini. Ada sektor-sektor lain yang kemudian nanti kita bisa sasar juga. Tapi memang sekarang di komunitas kita ya ada beberapa yang kemudian melakukan riset juga, dan memang fokus untuk beberapa persoalan spesifik yang harapannya bisa kemudian diterapkan di Indonesia. Dan silakan bagi teman-teman yang kemudian bisa berminat untuk bergabung, silakan bergabung terbuka gitu ya, tanpa biaya seperti itu. Dan di komunitas ini kemudian kita bisa sama-sama bertumbuh, dan mudah-mudahan Indonesia AI bisa jadi komunitas yang bisa memfasilitasi banyak anak-anak muda yang kemudian merasa memiliki minat yang tinggi ya untuk bisa mempelajari teknologi AI seperti itu. Dan ini bukan yang terakhir ya AI Talks-nya ya, tapi kemudian ada AI Talks berikutnya. Namanya juga AI Talks episode pertama, artinya nanti akan ada episode kedua, 3, dan seterusnya. Jadi ditunggu saja, mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa hadir di episode-episode berikutnya. Kurang lebih seperti itu sambutan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa enjoy di sesi kali ini. Kita punya pembicara yang hebat, yang akan berbagi materi yang sangat menarik, dan teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran yang banyak ya dari Mas Maulana. Paling itu dari saya. Saya kembalikan ke Krisna. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Angga atas sambutan yang sangat luar biasa, dan sekalian memperkenalkan juga bahwa Indonesia AI mempunyai komunitas yang dimana teman-teman bisa bebas untuk bergabung ke sana dan saling belajar satu sama lain terkait dengan penerapan AI kayak gitu. Oke, langsung aja ke menu utama kita pada malam hari ini, yaitu adalah penyampaian materi dari pembicara kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang senior data scientist di Ruang Guru, dan nama beliau adalah Mas Maulana Musyada. Oke, kita sapa dulu ya, Mas Maulana. Halo, Mas. Halo, Oke, suara Mas, saya sudah terdengar kan? suaranya. Sudah, Mas. Oke, langsung aja untuk waktu dan medianya saya serahkan kepada Mas Maulana. Silakan, Mas. Oke, ya saya share screen dulu ya. Zoom. Ini lagi Zoom. Hah? Punya screen-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada
tim atau komunitas AI Indonesia yang sudah mengadakan acara AI Talks dan juga mengundang saya sebagai narasumber di AI Talks episode yang pertama ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang sudah join untuk acara webinar hari ini. Ya, jadi di malam ini saya akan sedikit sharing terkait role dari data science di education technology. Sedikit perkenalan, nama saya Maulana Musyadat. Pekerjaan saya sekarang itu sebagai senior data scientist di ruang guru ya. Kalau lihat dari background-nya saya lulusan dari matematika UI, lulus lulus di tahun 2015 dan sudah mulai berkecimpung di data dari tahun 2016. Oke, agenda utama yang akan kita bahas ini dibagi jadi 4 bagian ya. Jadi yang pertama itu tentang introduction ya, kita akan sedikit mengulik tentang apa itu data dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu tentang data science in action. Jadi lebih ngelihat apa sih data science itu. Terus yang ketiga yaitu kita mulai masuk ke bagian inti yaitu terkait data science di education technology yaitu ruang guru. Dan yang keempat yaitu tentang case study-nya ya, yaitu recommender system di education technology. Maaf Mas Maulana, mungkin Ya. suaranya bisa dibesarin sedikit. Nah, sip. Oke. Udah kedengaran ya sekarang? Sip, mantap. Oke. Ya, kita langsung mulai saja ya. Ya, jadi setiap harinya itu kita menghasilkan data yang begitu banyaknya, yaitu sekitar 2,5 quintillion bytes, di mana itu jumlahnya yang sangat besar sekali ya, di mana data-data yang kita hasilkan itu bersumber dari berbagai macam aktivitas kita. Apalagi kita yang sehari-harinya itu pasti memakai internet, itu tidak terlepas dari berapa banyak data yang dihasilkan dari aktivitas kita kayak gitu. Kan kalau data secara digital itu dia sebenarnya berupa bilangan biner gitu ya, yang disimpan di dalam sebuah komputer. Nah, terus untuk datanya itu sendiri itu sebenarnya ada level-levelnya kayak gitu sih. Jadi kalau dari yang bagian paling bawahnya itu yaitu data itu sendiri, itu merupakan kayak sebuah informasi merupakan sebuah fakta mentah yang dia itu benar apa adanya kayak gitu. Dan dari data yang mentah ini itu masih belum bisa kita kita lakukan sesuatu kayak gitu. Jadi kayak berupa kumpulan titik-titik kayak gitu saja yang tersebar yang ada kayak gitu di sekitar kita. Nah, kalau misalnya kita melakukan suatu proses merupakan suatu seperti itu bakal didapat sebuah informasi. Ini merupakan satu level di atasnya data, di mana dari informasi ini kita bisa mengetahui kayak semacam karakteristik dari sebuah data tersebut kayak gitu. Nah, kalau dari informasi yang sudah kita dapat itu kita lakukan suatu proses lagi, itu bakal bisa menghasilkan sebuah knowledge atau sebuah pengetahuan, di mana dari hasil knowledge ini itu bakal bisa digunakan untuk sebuah action ataupun sebuah decision kayak gitu, yang dimana dari proses untuk mendapatkan knowledge dari sebuah informasi ini itu hal yang tidak mudah kayak gitu, dimana di situ kayak perlu sebuah ya authorities capacity ataupun kayak sebuah problem solving yang diperlukan untuk bisa mencapai hal tersebut kayak gitu. Dan di mana tiga proses ini dari data information ke knowledge hingga sampai ke decision making itu kayak sesuatu yang silkur kayak gitu. Jadi untuk bisa mendapatkan decision yang terbaru yang
update kayak gitu ya, itu perlu dilakukan sebuah iterasi secara berulang kayak gitu. Jadi tidak hanya sebagai satu satu langkah atau satu flow aja kayak gitu secara keseluruhan. Nah, sebenarnya dari informasi kalkulasi ini itu merupakan job dari seorang data scientist ini kayak gimana. Jadi mereka kayak bisa membuat kayak sebuah decision kayak gitu dari data-data yang sebenarnya masih mentah kayak gitu. Nah, tapi yang kita hadapi secara nyatanya itu struktur dari data itu sebenarnya tidak selalu dengan data yang sudah rapi ataupun data yang structure kayak gitu. Jadi di mana kalau data yang structure itu kan kayak datanya udah tersusun rapi dalam sebuah table kayak gitu. Kayak kalau kita lihat kayak sebuah table di Excel ataupun table di sebuah CSV data kayak gitu. Jadi ada kolomnya terus ada barisnya dan tipenya itu kayak berupa bilangan ataupun berupa tanggal atau dates dan juga berupa string kayak gitu. Nah, tapi data-data yang ada di sekitar kita itu data yang unstructured ini. Kayak misalnya data image atau data audio, data video, dan data-data lainnya kayak gitu. Dan tentunya untuk memproses data yang unstructured ini caranya sedikit berbeda gitu dari data yang structured kayak gitu. Selanjutnya kita mulai masuk ke bagian di data science in action. Nah, jadi kalau kita ngelihat ya, ada banyak yang sekarang di startup ataupun di perusahaan teknologi itu mereka mulai menggunakan decision yang menggunakan data kayak gitu. Dimana untuk bisa mencapai itu ya diperlukan role yang dibutuhkan untuk mengisi itu. Nah, di sini secara garis besar itu ada tiga role berbeda ya yang biasanya ada di perusahaan-perusahaan kayak gitu. Jadi yang pertama itu ada data engineer, di mana data engineer ini dia yang bertanggung jawab untuk membuat dan maintain optimal data pipeline arsitekturnya kayak gitu. Jadi kayak mulai dari mengumpulkan data-data dari berbagai sumber kayak sumber database internal yang dipunya sang perusahaan, terus ataupun juga dari data-data tracking di aplikasi ataupun di webnya, dan juga dari data-data party lainnya kayak gitu yang diperlukan. Maaf Mas Maulana, suaranya nggak kecil lagi Mas. Makan Bu. Kembali berapa? Itu kamu Zoom. Tapi seminar. Dengan Bapak. Halo Mas Maulana. Sorry Mas, suaranya agak kecil banget Mas. Halo. Amankah? Oke, sudah bisa terdengar lagi Mas. Oke. Ya, mohon maaf ya atas sedikit gangguannya. Ya, jadi lanjut data analis. Dia yang develop dan memaintain analytical dashboard. Jadi di data analis itu dia yang bertugas kayak membuat insight untuk product evaluation dan juga optimization-nya.
di mana di sini diperlukan skill yaitu analytical thinking dan juga statistik, data wrangling dan juga data storytelling. Dan data storytellingnya ini buat berupa secara verbal ataupun secara visualisasinya gitu ya. Nah di sini yang terakhir untuk data scientist sendiri itu dia yang bertugas untuk membuat optimization model untuk menjawab bisnis problem kayak gitu. Jadi di data scientist yang sedikit jadi beda antara data scientist dan data analis. Kalau data analis itu biasa data-data yang dipakai itu berupa data yang structured ya. Tapi kalau data scientist dia data yang dipakai juga bisa data yang antar kayak yang tadi sudah dijelaskan, dan skills yang mungkin diperlukan untuk jadi di data scientist itu dari pemrogramannya, terus juga statistik, critical thinking dan juga machine learning. Nah, untuk bagian dari skills yang diperlukan untuk data science sebenarnya bisa dibagi jadi dua bagian ya. Jadi untuk yang technical skill dan juga yang non technical skillnya. Nah, untuk yang bagian technical skillnya itu sendiri itu berupa skill-skill yang perlu kita pahami secara teknikal ya. Jadi kayak matematika dan statistik itu wajib lah untuk bisa dipahami sama seorang data scientist. Dimana kan kalau misalnya kita perlu menggunakan sebuah model atau perlu riset sebuah model, kita biasanya mencari dari sumbernya kayak gitu, dan model-model yang dituliskan itu perlu possible matematika ataupun statistiknya kayak gitu yang dipakai. Terus juga programming skill-nya ya ini juga sangat wajib untuk bisa dikuasai ya, khususnya untuk di programming Python dan R. Dan karena dua pemrograman ini yang paling sering digunakan ya sebagai bahasa pemrograman yang dipakai. Dan itu juga ada bahasa pemrograman lainnya yaitu SQL. Jadi SQL ini dipakai untuk query data kayak gitu dari database yang ada. Terus juga dari data wrangling. Jadi data wrangling itu kayak kemampuan kita untuk bisa mengolah ataupun memproses data kayak gitu. Dari yang menjadi satu bentuk menjadi lainnya kayak gitu. Dan yang terakhir itu machine learning itu sendiri gitu. Jadi machine learning kan kayak sebuah alat ataupun kayak sebuah algoritma ya kayak gitu yang dipakai untuk menyelesaikan problem-problem machine learning kayak gitu. Adapun untuk non technical skill-nya itu yang pertama itu dari intellectual curiosity ataupun kayak semacam problem solving sih. Jadi seorang data scientist itu kayak kita punya keinginan terhadap sesuatu yang belum kita tidak semua kayak problem yang datang ke kita itu kayak problem yang general ataupun problem yang sudah ada kayak gitu. Jadi bisa aja problemnya itu berupa problem yang open yang kayak masih belum tahu cara kita menyelesaikannya gimana, dan situ kayak kita perlu kayak kayak rasa penasaran kita kayak gitu untuk bisa menyelesaikan problem tersebut. Nah, terus yang kedua itu terkait bisnis acumen ataupun kayak ketajaman dari sisi bisnisnya. Jadi selain kita fokus untuk membuat kayak sebuah model ataupun untuk melakukan prediksi kayak gitu, kita juga kayak perlu melihat dari sisi bisnisnya kayak gitu. Jadi apakah kayak OKR ataupun kayak matriks yang ingin dicapai dari sisi bisnis itu sejalan dengan program ataupun model yang akan kita buat kayak gitu. Dan di sini ya kita perlu juga kayak adanya sense of bisnisnya kayak gitu untuk bisa menjawab penyelesaian bisnis tersebut. Nah terus yang terakhir itu terkait komunikasi. Nah ini juga sangat penting ya, kan karena kita sebagai data scientist itu
bekerja tidak hanya di satu tim saja, tapi kita mendeliver sebuah solusi kepada user-user lain ataupun kepada stakeholder lain, baik ke dari user yang bisnis ataupun user yang marketing ataupun user dari produk kayak gitu. Nah, di sini juga penting dari sisi komunikasinya. Dimana kan orang yang paham di dunia data science kan itu kan si data scientist-nya. Nah, gimana cara kita bisa mendeliver solusi tersebut ke orang-orang yang di luar data kayak gitu. Itu juga merupakan skill yang perlu dikuasai kayak gitu. Jadi cara kita menginterpretasikan model ke tim lain yang tidak searah dengan kita kayak gitu. Nah, untuk tools-tools yang biasa dipakai di data scientist ya, khususnya dari diri saya itu bisa dilihat di sini ya. Jadi untuk bahasanya sendiri itu ada 3, yaitu ada SQL, ada R, dan ada Python. Terus ini juga ada Jupyter Notebook dan Google Colab. Jadi ini merupakan kayak playground interaktifnya kayak gitu ya. Kayak di mana kita menulis bahasa pemrograman di sebuah IDE kayak gitu. Jadi di sini kita bisa melakukan IDE exploratory data analysis kayak dari load datanya, terus lihat-lihat data, bikin visualisasinya, terus juga buat modelingnya, bikin modelnya, terus juga untuk mengevaluasi modelnya. Nah, terus ada juga ML Flow. Jadi ML Flow ini kayak sebuah tools ya untuk tracking eksperimen. Jadi kayak setiap kita melakukan eksperimen kan kita punya hasil ya, kayak berupa matriks. Misalnya matriks yang kita pakai itu kayak berupa akurasi. Akurasinya itu berapa sih? Terus parameter-parameter yang dipakai itu apa? Nah, kita bisa kayak malah menyimpan si eksperimen tersebut di ML Flow kayak gitu. Jadi kenapa sih kita perlu perlu untuk menyimpan hasil eksperimen tersebut. Jadi ini kayak digunakan untuk ini bisa digunakan kayak untuk ke depannya juga ya. Jadi kan kita kerja itu mungkin secara tim ya. Jadi dari teman lain yang bakal menggunakan mungkin bisa melakukan improvement dari model yang sudah kita buat kayak gitu. Kayak ngelihat dari hasil eksperimen dari si data scientist yang sebelumnya itu kayak gimana, terus ketika kita ingin mengimprove, oh bagian apa sih yang masih kurang kayak gini. Nah, ini bisa lebih mudah kayak gitu untuk dengan melihat hasil dari eksperimen yang sebelum-sebelumnya gitu. Terus yang terakhir ini bagian untuk deployment dan juga API framework-nya ya. Jadi setelah kita selesai membuat sebuah machine model kan kita perlu kayak mendeliver itu ke user ataupun ke mendeliver itu ke user gitu. Jadi di sini perlu deployment dan deployment yang dipakai itu salah satunya itu Seldon. Jadi Seldon itu kayak sebuah tools yang bisa dipakai untuk mendeploy model. A little bit of a reset as well for Thailand and for Vietnam. Terus juga ada API. API ini kayak framework Python yang ditulis untuk membuat API framework-nya ya. Nah, terus kita masuk ke prosesnya itu sendiri. Jadi proses data science itu yang dilakukan seorang data science itu sebenarnya end-to-end ya. Jadi dia kita sebagai data scientist kayak mulai memikirkan juga kayak gitu permasalahan bisnisnya itu kayak gimana, kayak mulai sama-sama bareng sama tim lain kayak dari problem yang diberikan kayak gitu, terus mencari solusinya itu kayak gimana dan sebagainya. Jadi kalau hilang mas kan dari kita
Sorry Mas Maulana, suaranya agak kecil Mas. Sudah ada suaranya. Halo, suaranya hilang lagi ya? Oke Mas, sekarang udah jelas Mas. Oh iya, Iya, tadi ya, agak sempat kecil gitu Mas. sorry. Ya, mohon maaf lagi ya. Ya, jadi dari proses ini kita mm, mulai berjalan secara UN ya. Jadi mulai dari permasalahan bisnis apa sih yang ingin kita selesaikan, terus dari sini ya kita mulai kayak eh, diskusi kayak gitu terkait data ataupun matriks-matriks yang ingin dicapai itu apa kayak gitu. Terus kalau misalnya udah deal dengan matriks ataupun dengan goal yang ingin dicapai, kita melakukan data preparation, terus juga kita melakukan modeling kayak gitu. Nah, terkadang solusi dari sebuah permasalahan bisnis itu kayak sudah cukup di bagian deskriptif ataupun kayak di bagian IDE-nya aja. Jadi mungkin kita tidak perlu sampai untuk membuat model dan juga membuat prediksinya kayak gitu. Itu tergantung dari permasalahan bisnisnya juga dan juga goalnya yang ingin dicapai kayak gitu. Nah, kalau misalnya perlu modeling ya kita melakukan modelingnya, terus juga kita melakukan evaluasi, terus setelahnya kita melakukan deployment. Dan ini dilakukan secara terus-terusan seperti ini. Ya, seperti itu siklus untuk data science prosesnya. Dan di sini ya tentu kita menggunakan data kayak gitu sebagai tujuan utamanya ya. Oke. Nah, kalau untuk aplikasi sendiri ini sebenarnya sangat amat banyak sekali ya untuk pekerjaan data scientist ini. Jadi kayak mulai dari e-commerce ataupun dari manufacturing, dari healthcare, dari banking, dari transport, dan dari finance itu semuanya kayak butuh yang namanya data scientist. Ya secara umum kayak semua perusahaan-perusahaan yang bergerak kayak gitu dengan menggunakan data ataupun yang perusahaan data driven itu pasti membutuhkan seorang data scientist itu sendiri. Nah, untuk karir data scientist ini itu sebenarnya ada banyak tahapnya gitu. Jadi mulai dari junior terus masuk ke mid atau dari mid terus masuk ke senior terus masuk ke lead dan setelahnya naik lagi ke sebagai manager ataupun sebagai arsitek. Nah, untuk yang paling awal itu sebagai junior data scientist, ini kita biasanya menyelesaikan problem-problem yang sudah well defined kayak gitu ya. Jadi problem-problemnya itu kayak sudah di breakdown dari senior atau dari lead data scientist-nya kayak gitu. Dan juga seorang junior data scientist ini perlu kayak semacam bimbingan kayak gitu ataupun mentor dari seniornya kayak gitu. Nah, kalau ya untuk yang level mid ini mereka sudah bisa bekerja secara individu ya. Maksudnya secara individu tuh itu tidak perlu mentoring dari seniornya kayak gitu. Nah, mulai dari level senior ke atas itu, nah ini problem-problem yang diselesaikan itu kayak mulai lebih abstrak kayak gitu. Di abstrak itu maksudnya problemnya itu belum begitu well defined kayak gitu ya. Contoh problem yang well defined kan kayak misalnya ini, oh tolong dong buatin model untuk memprediksi apakah besok hujan atau enggak kayak gitu. Nah, tapi kalau problem yang tidak well defined itu kayak problem yang berupa yang masih open problem kayak gitu. Jadi ya
kita perlu memikirkan juga kayak gitu, cara untuk menyelesaikannya itu apa kayak gitu, apa yang bisa dibantu sama seorang data scientist kayak gitu menyelesaikan tersebut. Tadi jadi skill untuk melakukan formulir bisnis problem menjadi data scientist problem itu mesti dimiliki oleh level senior ke atasnya kayak gitu. Nah, dari level yang sudah senior ini juga dia di-expect ya untuk bisa me-manage ekspektasi dari stakeholder ataupun dari user lainnya kayak gitu. Jadi dia yang bertanggung jawab kayak untuk mendeliver hasilnya ke user-user lainnya kayak gitu. Jadi ya perlu skill komunikasinya juga kayak gitu yang lebih. Nah, terus yang ketiga kita lanjut terkait data science di education technology yaitu ruang guru. Ya. Nah, sedikit background. Indonesia ini sebenarnya merupakan negara yang pertumbuhan terhadap pendidikannya itu cepat ya. Kalau kita lihat antara tahun 2000 dan tahun 2015 itu siswa-siswa yang sekolah di tahun 15 itu menambah sangat cepat ya, dari yang sebelumnya 39% itu menjadi 85%. Nah, tapi di PISA 2018 di negara Indonesia itu mendapati peringkat yang bawah ya di dalam asesmen yang dilakukan untuk melihat anak-anak terkait literasi, sains dan matematika kayak gitu. Nah, jadi di sini walaupun negara kita ini edukasinya kini sudah sudah bisa lebih mudah diaksesnya, tapi ya dari sisi kualitas kita masih kurang kayak gitu. Dilihat dari ranking PISA kayak gitu sendiri. Nah, sebenarnya masalah pendidikan yang ada di Indonesia ini kan ini sangat kompleks kayak gitu ya. Ada banyak sekali faktor yang perlu diimprove ataupun perlu dilakukan perbaikan kayak gitu untuk pendidikan Indonesia sendiri ini. Nah, dan kita tahu salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan itu yaitu adanya akses ataupun adanya pengajaran guru yang tidak sama kayak gitu, baik di berbagai daerah kayak gitu. Mungkin di daerah-daerah yang lebih maju itu akses pendidikannya itu dia mendapatkan guru yang lebih berkualitas kayak gitu, dibandingkan dengan daerah-daerah yang kualitas gurunya itu masih kurang kayak gitu. Nah, kita melakukan sebuah implement dengan dengan memberikan dengan menaikkan kualitas guru-guru yang ada di berbagai daerah itu sangat asli kayak gitu ya, dan itu juga waktu yang sangat lama dan tidak. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan itu yaitu dengan membuat kayak sebuah daripada kita melakukan ini ya kita perlu adanya education teknologi kayak gitu. Nah, jadi di sini ruang guru hadir sebagai startup yang bertujuan untuk merevolusi pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi kita menghadirkan guru-guru yang sudah dilatih kayak gitu untuk memberikan pelajaran-pelajaran kayak gitu secara digital kepada siswa-siswa ya yang ada di Indonesia ini sendiri. Nah, ruang guru ini sendiri ini dia punya banyak sekali produk kayak gitu yang digunakan untuk membantu siswa ya dalam belajar kayak gitu. Jadi mulai dari produk-produk yang bisa diakses secara gratis ataupun produk-produk yang
berbayar ataupun yang subscription type seperti itu. Dan di sini kita juga menghadirkan kayak bimbel offline, dan bimbel offline itu juga kita menggunakan teknologi ya, khususnya untuk belajar. Nah, di ruang guru kita secara terus-terusan meningkatkan konten materi yang diberikan kepada user kayak gitu. Jadi sebagai perusahaan edutech, kita itu tidak hanya sekali kayak ya udah membuat sebuah materi terus publish kepada siswa, tapi kita melakukan sebuah feedback loop untuk meningkatkan untuk mengoptimas value ke usernya tersebut. Jadi mulai dari data collection di mana kita mengkoleksi data-data user engagement, apakah user sudah puas terhadap materi atau video yang diberikan, terus apa yang user berikan. Terus lanjut ke problem identifikasinya, kita ngelihat konten-konten mana sih yang kira-kira perlu dilakukan improvement, hingga terakhir kita melakukan improvement terhadap konten-konten yang masih perlu diberikan. Dan ini prosesnya sirkular kayak gitu. Dan tentu untuk bisa mencapai ini ya, selain kita sangat bergantung juga terhadap data itu sendiri ya, karena tanpa adanya data driven kita tidak bisa melakukan seperti ini. Nah, ditambah lagi di ruang guru ini kita tes. Nah, ditambah lagi untuk di ruang guru ini kita materi-materi yang kita berikan itu kita kasih lebih ke personalize ke usernya. Jadi kita tidak kayak sekedar sekedar perpustakaan gitulah. Jadi kan kalau misalnya di perpustakaan kan itu punya banyak banget koleksi buku, dan ketika siswa masuk, mungkin siswa bakal bingung dia pengen belajar apa dan dia butuh apa sih. Tapi kalau misalnya untuk siswa yang sudah highly motivated ataupun yang sudah ambis kayak gitu, mungkin mereka tahu mereka mesti belajar apa, terus materi-materi yang mereka perlukan itu apa, dan juga kayak sumber-sumber bacaannya itu apa. Nah, tapi kalau misalnya untuk siswa-siswa yang mungkin yang masih belum tahu mereka harus belajar apa, terus mulainya dari mana, mereka mungkin bakal kebingungan kan, gimana cara mereka untuk menemukan itu. Nah, di sini kayak ruang guru itu kita membantu siswa-siswa tersebut kayak gitu dengan mengarahkan mereka kayak gitu ya, berdasarkan dengan kesesuaian ataupun dari siswa itu sendiri kayak gitu. Jadi kita menghadirkan konten yang personalized kayak gitu pada murid-muridnya kayak gitu. Jadi apa yang murid-muridnya butuh itu kita kasih, dan itu dari situ ya peran data science itu diperlukan kayak gitu. Jadi ya dari data ya, jadi ya perlu adanya data untuk bisa tahu kayak gitu, ngasih materi apa sih yang tepat ke murid gitu. Untuk highlight produk ataupun ini ya yang ada di ruang guru yang dikerjakan oleh data science itu banyak ya, dimulai dari smart recommendation. Jadi kita memberikan rekomendasi materi yang terhadap muridnya. Terus ada juga robo guru. Jadi kalau misalnya murid nanya soal, itu kita kasih jawaban yang mirip, yang relevan gitu dengan yang murid tanyakan. Ada juga user
review classification. Jadi ini tujuannya ya untuk lebih ke improvement dari sisi content development kita. Jadi si yang jadi bottleneck user dan apa yang kita improve kayak gitu. Terus selanjutnya juga ada audio filtering. Jadi di sini kita apa ya pengen meng-automate dari proses yang dilakukan oleh tim konten, tim audio kayak gitu. Jadi setiap bikin video ataupun ya mendevelop konten kan ya perlu di-adjust kayak gitu. Kayak suaranya, kayak tinggi rendahnya kayak gitu. Di sini tim data science kebantu juga untuk lakukan audio filtering kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu terkait recommender system di education technology. Nah, kita masuk pertama-tama itu kita punya sebuah problem ya. Jadi kita punya banyak banget nih koleksi video material. Nah, gimana sih cara kita apa yang bisa kita lakukan kayak gitu untuk membuat personalized video material ke studennya kayak gitu. Jadi gimana cara kita membuat itu. Nah, tentu tujuannya ini kita ingin membuat video rekomendasi berdasarkan student understanding-nya ya terhadap suatu konsep. Jadi ada sedikit perbedaan ya antara rekomendasi yang dibutuhkan di education teknologi atau dan rekomendasi yang biasanya kayak gitu. Kan kalau misalnya kita nonton YouTube terus biasa ketika kita nonton kan kita ada video-video rekomendasinya. Nah, kalau misalnya video rekomendasi untuk platform kayak YouTube kayak gitu kan itu biasanya lebih berdasarkan preferensi dari kesukaan si usernya kayak gitu ya. Itu pengen belajar pengen nonton apa sih. Nah, tapi kalau di education teknologi ini kita tidak merekomendasikan apa yang user suka. Kita mencoba merekomendasikan apa yang student itu perlu pelajari kayak gitu. Jadi intinya kan kita pengen membuat murid-murid ataupun student itu mengerti ya sebuah konsep gitu. Dan menonton sebuah video ataupun sebagainya itu merupakan salah satu cara kayak gitu. Nah, jadi di sini salah satu approach yang digunakan itu kita menggunakan knowledge tracking ya. Jadi knowledge tracing itu sendiri itu merupakan sebuah task untuk memodelkan student knowledge kayak gitu di setiap waktu sehingga kita bisa memprediksi secara akurat gimana sih performa student tersebut di kedepannya kayak gitu. Nah, beberapa tantangan di knowledge tracing itu seperti ini ya. Jadi knowledge dan skill itu sebenarnya berupa variabel latennya. Jadi kita tidak tahu nilai aktualnya itu kayak gimana. Jadi kita itu kayak nggak tahu sih user ini sebenarnya udah paham atau belum kayak gitu. Tapi kita perlu untuk mengestimasi itu. Nah, terus di sini juga ada beberapa variabel gitu yang perlu menjadi yang variabel atau faktor yang perlu diperhatikan, yaitu variabel sleep, yaitu kayak kita salah ngeklik ataupun kita salah ngitung kayak gitu dan sebagainya. Ataupun yang kedua itu variabel lucky guess kayak gitu. Ternyata kita bisa mendapatkan hoki kayak gitu, hoki jawaban kita benar kayak gitu karena padahal bukan karena kita bisa, tapi karena kita menjawab secara hoki kayak gitu. Nah, di sini ada itu Bayesian knowledge tracing. Jadi dia memodelkan student knowledge itu sebagai hidden Markov model ya, sebagai latent variabelnya. Terus dari sini kita mengobservasi
jawaban dari siswanya, mengetahui skill siswa tersebut dalam menjawab soalnya kayak gitu. Nah, kalau digambarkan mungkin jadi seperti ini ya. Jadi di awal ini ada dua state. Jadi ada state student tidak mengerti dan ada state student mengerti kayak gitu. Dari student yang tidak mengerti hingga studentnya itu mengerti, itu ada sebuah transisi ya yang dilambangkan dengan PT. Jadi PT ini kayak transisi dari student yang belum mengerti menjadi mengerti kayak gitu. Nah, studentnya itu belum mengerti, dia bisa menjawab benar karena dipengaruhi sama faktor guess ini ya, atau dia menjawab salah harus min faktor guess-nya ini. Terus student tersebut sudah mengerti, dia bisa saja salah karena adanya faktor slip ini kayak gitu. Kalau misalnya benar, kita tulis sebagai 1 min PS ini. Nah, berikut parameter-parameter yang tadi. Jadi P0 itu merupakan probability studentnya mengetahui student bisa mempelajari skillnya ya. Terus PT ini probabilitas student belajar terkait skillnya. Terus yang PS yang tadi itu merupakan probabilitas student melakukan sebuah kesalahan, dan PG ini probabilitas student melakukan sebuah lucky guess-nya kayak gitu. Nah, kalau ditulis dalam modelnya itu seperti ini. Jadi di awal kita punya samaan kayak gitu. Jadi kayak kita bisa menginisialisasi si skill student itu berapa kayak gitu. Nah, terus setiap student itu menjawab pertanyaan, kita mengupdate nilai skill student tersebut dengan menggunakan persamaan ini kayak gitu. Nah, setelahnya kita bisa mengestimasi probabilitas siswa tersebut menjawab soal berikutnya dengan persamaan yang ada di bawah ini. Nah, terus dari tadi kita bisa mengambil kesimpulannya. Jadi dengan Bayesian knowledge tracing itu kita bisa mengestimasi apakah murid itu sudah mengerti terkait sebuah konsep atau tidak. Dan selanjutnya kalau misalnya kita sudah tahu nih, oh untuk student ini dia masih belum mengerti konsep ini. Nah, selanjutnya kita bisa merekomendasikan video material gitu, dengan memprioritaskan konten-konten yang masih belum dimengerti sama siswa kayak gitu. Jadi ya kita pengen student bisa lebih, dia bisa mengerti kayak gitu. Jadi diperlukan kayak diprioritasin rekomendasinya itu kayak berdasarkan konten yang belum dimengerti sama muridnya kayak gitu. Oke, ya sudah selesai dari materinya yang saya sampaikan. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke moderator ya untuk tanya jawabnya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Mas Maulana atas pemaparan yang luar biasa juga ya. Ada beberapa konsep baru juga yang udah bisa kita terima pada malam hari ini. Oke, feel free buat teman-teman yang udah join ke Zoom pada malam hari ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand, terus sebutkan saja pertanyaannya, atau mau di slide juga nggak apa-apa. Mungkin sekalian saya buka slide-nya juga. Boleh teman-teman kalau ada yang mau bertanya secara langsung, bisa langsung raise hand aja. Oke, udah ada yang nanya nih dari Mas Raihan Nugroho Jauhari. Silakan Mas, boleh diajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Selamat malam Mas Maulana ya, dan juga Mas Mada.
izin bertanya untuk metode recommendation engine-nya Mas ya. Itu pertama kan data yang digunakan tadi kalau nggak salah itu dari data knowledge tracing-nya ya. Ya si siswanya seperti itu. Apakah dengan data itu saja istilahnya kita cukup Mas untuk untuk membuat sebuah model recommendation engine kayak gitu. Kemudian metodenya digunakan itu apakah collaborative filtering atau content based filtering. Dan yang terakhir mungkin untuk cara mengevaluasinya aja sih Mas supaya kita benar-benar dapat insight ya bahwa model kita tuh benar apa misalnya efektif atau layak untuk kita pakai itu bagaimana gitu. Mungkin itu saja Mas Maulana, terima kasih ya. Oke, ya ini mau ditambung dulu apa langsung jawab ya Mas? Boleh langsung dijawab dulu aja, Mas. Oh ya, oke. Ya jadi untuk yang pertama kan tadi data apa yang diperlukan ya. Jadi sebenarnya dari data data assessment student ataupun kayak data pengerjaan itu udah cukup ya untuk membuat rekomendasi sistem. Kan karena di sini rekomendasi yang kita buat ini kan kayak lebih untuk merevisit materi siswa ya. Jadi kita ingin merekomendasikan materi-materi yang apa ya, yang masih belum dimengerti siswa tersebut gitu untuk dipelajari kembali kayak gitu. Dan apa ya, kalau dilihat itu kan sebenarnya dari materi yang direkomendasikan itu gak sebatas hanya video saja ya kayak gitu. Jadi dari benar kan kalau dari goalnya kan kita ingin apa ya, merekomendasikan materi sehingga student tersebut itu bisa lebih mengerti kayak gitu. Jadi kita menggunakan approach-nya dengan melakukan knowledge tracing itu sendiri. Jadi kita mengestimasi mastery siswa tersebut. Nah, kalau misalnya mastery siswa itu masih rendah, kita rekomendasikan itu sebagai materi-materi yang perlu dipelajari lagi. Nah, untuk approach-nya itu sendiri ini sebenarnya beda ya antara collaborative filtering ataupun dari content based filtering. Kan karena kalau kita lihat dua metode di atas kan itu kayak depend ke preferensi user-user yang lain ya. Tapi kalau di sini tuh ini sebatas di satu user aja kayak gitu. Jadi kayak kita tidak merekomendasikan apa sih yang user lain tidak mampu kayak gitu kan karena level understanding siswa untuk setiap siswa itu kan bisa berbeda-beda ya. Bisa aja siswa A itu dia mengerti tapi siswa B dia belum mengerti kayak gitu. Terus yang terakhir yaitu untuk cara untuk mengevaluasinya. Nah, dari untuk mengevaluasinya ketika kita bisa tahu nih ya level siswa untuk suatu materi itu kita bisa mengetes di apa ya di asesmennya selanjutnya kayak gitu. Ketika user menjawab soal, nah apakah mereka bisa menjawab dengan benar atau salah kayak gitu. Kan secara logiknya kalau misalnya user sudah mengerti, ya kita kasih soal terkait materi yang sudah mengerti, tentu mereka bisa menjawabnya kan. Kalau misalnya user belum mengerti, berarti ketika kita kasih soal yang belum mengerti dia tentu tidak bisa menjawabnya. Mungkin seperti itu sih Mas untuk jawabannya. Oke, terima kasih Mas Maulana atas jawabannya. Mungkin dari Mas Rehan, ada Ya. masih yang ditanyakan? Ya, izin untuk nanya lagi Mas Maulana. Saya agak interest soalnya dengan ini kan menarik ya kalau dari Bang Guru bagaimana penerapannya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya nantinya itu ini Mas. Berarti recommendation engine-nya itu kita kan based on ininya ya knowledge dari si masing-masing siswa itu kan Mas ya. Kalau misalkan nanti level pemahamannya segini nanti direkomendasikan materi yang selevel mungkin seperti itu ya kalau nggak salah Mas ya. Kemudian untuk ininya Mas kalau boleh tahu dari segi algoritmanya ya mungkin ini lebih ke teknis gitu atau hanya mungkin bisa menggunakan recommendation-nya sebatas condition kayak gitu if else atau mungkin kalau boleh tahu lebih ke algoritmanya sih Mas gitu. Mungkin itu yang terakhir aja sih yang digunakan seperti apa.
Sorry Mas, suaranya agak kecil Mas Maulana. Ya, jadi karena kan skill ataupun mastery siswa itu dia bisa berubah ya dari waktu ya kayak gitu. Nah, ya kita apa ya, buat bisa tahu perubahan dan level mastery dari siswa itu, ya kita kayak perlu menghitung ulang lagi kayak gitu. Eh, siswa tersebut mengerjakan soal kayak gitu. Jadi level dari mastery si siswanya itu kayak gantung banget sama pengerjaan soalnya kayak gitu. Ya jadi kalau misalnya di satu waktu siswa tersebut dia mengerjakan soal dengan benar untuk materi ini, ya udah kita siswa tersebut sudah paham kayak gitu. Tapi ketika di satu waktu lain ternyata siswa tersebut gagal ataupun skornya itu jelek, ya udah berarti kita estimate untuk level siswanya tersebut itu berkurang kayak gitu. Jadi dari yang sebelumnya paham itu bisa kembali lagi menjadi belum paham. Jadi seperti itu sih. Jadi itu diupdate ya ketika siswa tersebut mengerjakan soalnya lagi kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Oke, Maulana terima atas kasih jawaban. Mas Maulana atas jawabannya. Udah cukup insya Allah. Mantap. Oke, makasih juga buat Mas Rehan udah mengajukan pertanyaan. Mungkin sambil nunggu teman-teman lain, siapa tahu ada yang mau raise hand untuk bertanya langsung, kita langsung move ke slide-nya aja nih, bisa nih. Oke, udah ada beberapa pertanyaan juga Mas yang masuk ke slide kita. Top question yang pertama itu adalah dari Mas Maulana sendiri, kira-kira bagaimana cara untuk melatih non-technical skill Mas? Kan tadi Mas sampaikan juga ada intellectual curiosity, business acumen, dan communication. Nah, dari Mas mungkin ada tips and tricks untuk bisa melatih non-technical skill itu? I see. Oke. Nah, kalau misalnya dari kalau misalnya sudah kerja ataupun kayak sudah join di perusahaan, ya kita salah satunya kayak bisa ngeliatin atau ikut ini sih, serta ketika tim kita ataupun ya ada sebuah diskusi kayak gitulah. Jadi kita ikut mendengarkan kayak gimana sih cara mereka mendeliver sebuah solusi kayak gitu. Terus juga kita juga kayak bisa coba melatih diri kita. Maksudnya kalau misalnya kita ada ide ataupun kita ada sebuah approach kayak gitu, kita nggak perlu sungkan kayak gitu untuk untuk memberanikan diri kayak untuk menyampaikan sesuatu. Jadi intinya kita mesti percaya diri kayak gitu. Terus juga kayak perlu yang namanya mentor ataupun ya bimbingan kayak gitu sih di saat kita butuh kayak gitu. Kayak mungkin kita bisa minta manajer kita ataupun seniornya kayak gitu, kayak untuk membantu ataupun kayak untuk untuk melihat kira-kira apa aja sih yang perlu kita tingkatin kayak gitu untuk melatih ini. Itu sih Mas. Oke, yang penting kita pede aja dulu dan kalau emang bingung, jangan malu buat bertanya Mas ya. Oke, siap. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya Mas. Di ruang guru, data science itu bertugas untuk mencapai apa saja Mas? Dan apakah melakukan kolaborasi dengan rekan bidang kerja yang lain dalam mengambil keputusan? Oke, ya ini pertanyaan menarik ya. Jadi di sini di data science ruang guru ini kita bekerja bareng ya dengan tim lain. Jadi mulai dari tim produk, tim marketing ataupun tim konten ya gitu. Dan tiap masing-masing kan mungkin kayak punya punya targetnya kayak gitu. Jadi ya di sini kita membantu mereka untuk bisa mencapai target tersebut. Kayak contohnya kalau di tim marketing kan kayak gimana sih, kayak kita bisa mengoptimize budget ataupun kayak meminimize cost kayak gitu yang dikeluarkan sama tim marketing kayak gitu. Terus kalau untuk tim produk gimana kayak kita bisa mendeliver produk kayak gitu dengan value yang bermanfaat kayak gitu ke usernya kayak gitu. Dan ini ya tentu perlu sih kolaborasi dengan
tim lain kayak gitu. Oke, jadi banyak sekali kolaborasi yang dilakukan dengan bidang lain Mas ya di ruang guru. Oke Mas, next question yaitu mungkin dari pengalaman Mas Maulana sendiri, project atau data terbesar seperti apa yang Mas Maulana pernah kerjakan, Mas? Sorry Mas, suaranya agak kecil Mas. Untuk project terbesar, ya mungkin yang tadi terkait smart recommendation itu juga salah satu project yang saya kerjakan kayak gitu. Jadi kita mengestimasi skill dari user kayak gitu ya, terus modelnya. Dan ini ya maksudnya ini tuh dikerjakan secara tim kayak gitu sih ya, jadi enggak individu, bareng dengan ya gitu. Oke, terima kasih Mas. Oke, ini sekalian reminder juga buat teman-teman di Zoom meeting ini, kalau emang ada yang mau ditanyakan, bisa langsung raise hand, siapa tahu pengen nanya langsung dengan Mas Maulana, biar ada interaksi juga. Oke, sambil nunggu teman-teman yang mau raise hand, mungkin ini kita ke next question Mas ya, dari Mas Muhammad Nur Wahid. Pertanyaannya, penerapan AI di bidang pendidikan Indonesia, aplikasinya sudah sejauh apa ya Mas? Dan penerapan AI itu seperti apa yang masih potensial bisa diaplikasikan di Indonesia? Kalau dari Sorry Mas Maulana, suaranya agak kecil Mas. Masih agak kecil Mas. Masih sih Mas, agak kecil Mas. Oke. Ya. Udah Mas. Ya, jadi kalau dari ruang guru sendiri sebagai salah satu edutech di Indonesia, ya kita sudah membuat semacam ya personalize materi kayak gitu, personal konten ke user itu gitu ya. Jadi user ketika mereka masuk ke aplikasi, ya mereka bingungan kayak gitu untuk belajar apa kayak gitu, dan setelahnya mereka mesti belajar apa kayak gitu. Dan kalau ya untuk aplikasi yang masih potensial di selanjutnya itu ya mungkin sebenarnya masih banyak sih. Kayak mungkin salah satunya gimana sih kayak kita bisa ya bentar ya, mic dulu. Ya gimana sih kayak bisa membantu apa ya, AI untuk murid-murid mungkin yang punya apa ya, murid-murid yang luar biasa kayak gitu ya, yang mereka belum bisa mengakses secara penuh terkait teknologi ini karena keterbatasan mereka kayak gitu. Ya, mungkin apa murid-murid yang punya disabilitas gitu, gimana sih kayak cara kita bisa kayak mendeliver ini kayak gitu terhadap mereka kayak gitu. Ya mungkin seperti itu sih. Oke. Next question nih Mas. Menurut Mas Maulana sendiri, kira-kira cara melatih intuisi agar bisa kita lebih mudah untuk menggali insight dari data itu seperti apa Mas? Melatih intuisi. Ya, yang pertama mungkin kayak kita mesti ini dulu sih, apa, memahami dulu sih apa terkait data yang pengen kita insight ini data apa kayak gitu. Terus mungkin melihat dari goalnya juga sih. Maksudnya goal yang pengen dicapai dari data yang kita proses itu kayak gimana ya.
Dan kalau untuk melihat dari prosesnya ya kita bisa mencoba kayak ngebukin visualisasinya kayak gitu sih, buat ngelihat polanya kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kita udah dapat pattern-nya atau semacam polanya tersebut kan, dari situ kita bisa mendapatkan sebuah hipotesis kayak gitu. Nah, dari hipotesis yang kita punya ini bisa kita tes kayak gitu dengan membuat sebuah model ataupun ya sebuah IDE kayak gitu sih. Oke, langkah utamanya berarti kita harus dapat dulu ya Mas pattern dari si datanya itu ya. Ya. Mas Maulana, next question nih Mas, mungkin ini pertanyaan yang sering ditanyakan untuk yang entry level di bidang data science. Kira-kira menurut Mas Maulana sendiri, apa saja yang mesti dipersiapkan sebelum memulai karir di bidang data? Kan terkadang juga ekspektasi dari job desk-nya malah berbeda-beda Mas di setiap company, perusahaan tempat bekerja. Karena cakupannya juga cukup luas kayak gitu. Sorry Mas Maulana, suaranya agak kecil lagi Mas. Tes. Ya, Oke. mungkin saya coba jawab dari ini ya, dari sesi ketika saya belum masuk di company yang terkait data ya. Jadi, waktu itu sebelumnya ya, Kak, saya tahu ada profesi data scientist, dari saya kayak masih masih belum begitu dalamin juga kayak gitu. Jadi kan saya kalau lulus itu satu tahun itu bekerja sebagai software engineer ya. Jadi ya walaupun apa ya, sedikit beririsan karena masuk di bidang teknologi juga ya. Nah, mulai mencoba apa ya, berpindah jalur ke menjadi data scientist, itu saya kayak nyiapin kayak mungkin baca buku-buku dari data scientist, terkait data scientist-nya kayak gitu. Terus juga kayak ngelihat model machine learning kayak gitu, dan juga contoh aplikasinya kayak gitu sih. Kan sekarang banyak banget ya di website ataupun di webinar kayak gitu, kayak apa, untuk sebuah model dari machine learning yang simpel-simpel kayak gitu tuh datanya apa kayak gitu. Di situ juga saya coba kayak untuk merunning programnya kayak gitu. Dan ya setelahnya langsung dijalanin gitu sih. Let it flow kayak gitu. Intinya harus dipersiapkan Mas yang mulai belajar segala macam tentang data science. Oke Mas, ini juga berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya Mas. Kira-kira Ya. menurut Mas Maulana sendiri, ketika belajar dasar untuk data science ini sebaiknya dimulai dari mana Mas? Oke. Kalau dari saya sih, yang pasti kita mulai dari ininya ya, belajar bahasa pemrogramannya ya. Jadi mungkin dari Python atau R. Jadi programannya mungkin yang simple dulu kayak gitu. Jadi gimana cara kita bisa membaca sebuah data, terus cara kita melot sebuah data, terus cara kita memvisualisasi ataupun kayak cara kita membuat apa ya, ide-ide kayak gitu dari data tersebut. Nah, kayak pokoknya setelah kita belajar kayak gitu, ketika kita jalanin itu secara terus, kita kayak sudah mulai terbiasa kayak gitu sih. Dan itu ya prosesnya perlu ya secara iteratif kayak gitu sih, nggak sekali 2 kali aja kayak gitu. Dan ya setelah kita ini ya udah bisa programan, ya kita mulai implement sebuah model, terus gimana cara mengevaluasinya kayak gitu. Juga cara interpretasi modelnya, seperti itu sih. Oke, jadi kalau dari versi Mas Maulana, belajar bahasanya dulu, programmingnya, kemudian coba untuk dibuat model, interpretasi, dan evaluasi dari modelnya itu. Oke Mas, ini mungkin ada
yang kepo juga nih tentang pengalamannya Mas Maulana. Kira-kira historinya join ke data science-nya Ruang Guru itu seperti apa ya Mas? Bisa sharing-sharing mungkin? Oh, oke. Ya, dulu dulu kan eh, sebelum di data science itu saya di EGI ya. Itu juga sebagai data scientist. Ya walaupun secara kerjaan itu campur gitu sih. Ke data scientist dan juga data engineer kayak gitu. Ya, terus ke ruang guru masuk awalnya sebagai data engineer karena itu data scientist belum ada gitu. Jadi 1 tahun di ruang guru itu menjadi data engineer, terus 1 tahun selanjutnya ganti role menjadi data scientist gitu sih. Dan sampai sekarang. Jadi kalau ngelihat dari story ya mulai dari tahun 2019 jadi data scientist di ruang guru. Oke, terima kasih sharing-sharingnya Mas Maulana. Next question nih Mas. Untuk Ruang Guru khususnya Big Data itu menggunakan platform apa saja Mas? Oh iya, oke. Ya dari ruang guru kita mostly pakai ini sih, Google Cloud platformnya sih. Kita pakai Google Google Cloud kayak gitu. Kayak buat data warehouse-nya kita menggunakan query. Jadi dari data source internal database itu di JSON query kayak gitu. JSON dan juga streaming-nya kayak gitu. Dari data-data tersebut itu pakai data flow kayak gitu. Itu juga produknya Google kayak gitu. Ya kalau untuk buat tools data science-nya ya kita pakai Python, terus pakai R, dan juga pakai ya interaktif IDE yang tadi disebutkan kayak Jupyter Notebook dan juga Google Colab kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Maulana atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Mas, mungkin dari Mas Maulana ada tips nggak Mas sebelum melamar ke role data science? Kira-kira apa nih yang bisa bikin lamaran dari kita itu lebih outstanding dibandingkan peserta yang lainnya Mas? Berdasarkan pengalamannya Mas Maulana. Ya, sebenarnya kan kalau dari tahapan buat rekrutmennya itu ini ya bertahap kayak gitu ya. Jadi kayak mulai dari proses seleksi CV, terus interview dari HR dan interview panel interview kayak gitu. Nah kalau CV ya mungkin dari kita kayak gimana kita bisa bikin CV yang lebih kayak gitulah, yang bisa menarik perhatian dari HR. Terus ya ketika interview HR ya kayak kita bisa ngasih ini sih, kayak apa sih kelebihan kita, maksudnya kayak yang sudah pakai pet project kita yang sudah pernah kita kerjakan kayak gitu, yang menurut kamu memberikan impact kayak gitu sih. Kita perlu menjual diri kita di situ. Terus kalau untuk terkait panel interview-nya, nah kan ini panel interview ini kayak semacam cara problem solving kita ya terkait permasalahan yang dikasih kayak gitu, kayak pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknikal. Nah yang ini kayak kita mesti belajar terkait problem solvingnya juga sih kayak gitu. Nah, dan buat bisa itu ya kayak kita mesti kayak langsung kayak coba latihan gitu sih, kayak latihan problem-problem yang ada di data science yang umumnya itu kayak gimana cara nyelesainnya, terus kayak kenapa kita menggunakan metode ini kayak gitu, kayak gimana cara kita mengevaluasinya kayak gitu. Nah itu kayak kalau misalnya kita bisa menjawab itu ya bisa lanjut lagi sih, mungkin kayak gitu. Oke, mungkin itu tips dari Mas Maulana nih buat teman-teman yang pengen switch karir sedang tahapan interview juga di role data science ya. Oke Mas, next question nih menarik nih Mas buat para pejuang SBMPTN mungkin ya. Kira-kira dari
di ruang guru sendiri ada implementasi AI nggak Mas? Buat bikin kisi-kisi soal dari SBMPTN nih, based on data soal SBMPTN yang tahun-tahun sebelumnya Mas. Sorry Mas, suaranya kecil lagi Mas. Ya, untuk ini sebenarnya belum ada sih. Maksudnya gini sih, dari apa ya, dari konten mau jawab untuk membuat soal kan itu kayak dari tim konten ya. Dan kita di ruang guru itu kayak tidak sembarang bisa apa ya, sembarangan membuat soal kayak gitu sih. Jadi kayak ada komponen-komponen dari soal tersebut yang perlu apa ya, yang perlu dikasih ke murid kayak gitu kan. Kalau ngelihat dari level soal kan kayak ada level soal yang isi medium sampai ke level hot kayak gitu ya. Yang high order thinking kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita bikin kayak ngegenerate soal-soal yang kayak gitu ya, ini mesti ada ya dari filtering dari tim kontennya juga sih untuk menyeleksi soal-soalnya kembali kayak gitu. Karena ya kita mesti nge-produce soal yang high quality kayak gitu sih untuk ke siswanya. Oke Mas, next question nih Mas. Range gaji untuk masing-masing tingkatan profesi data science dari junior sampai dengan manajernya boleh di-share Mas, kira-kira? Ada yang nanya soalnya. Ya, ya untuk gaji ya ini sebenarnya very very sensitif dan tapi ya sangat kompetitif gitu ya. Maksudnya dalam artian gaji data scientist itu ya sesuai dengan kerjaan yang kita kerjakan kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya ya kita yakin dengan apa kerjaan yang kita berikan ya gitu, kita layak bisa mendapatkan gaji yang seperti itu kayak gitu. Iya, pertanyaannya agak sensitif juga Mas ya. Iya. Oke Mas, next kita move ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin lebih ke teknikal Mas ya. Untuk penggunaan Bayesian-nya itu implementasinya seperti apa Mas? Apakah itu dipakai pada saat membuat model machine learning-nya saja atau seperti apa Mas? Ya, kalau yang tadi kan ini balik lagi keduanya sih. Jadi kalau misalnya yang pakai itu untuk ya untuk mengestimasi level masterinya ya kita mengimplementasinya ya kita melakukan Bayesian setiap user soalnya kayak gitu. Jadi itu kayak fungsi yang dipakai tiap kali user ngejawab soal kayak gitu sih. Bukan hanya modelnya saja. Mungkin yang di bagian modelnya itu dari ini sih, gimana cara kita mengestimasi parameter di awal kayak gitu. Nah, kan itu kan kayak perlu ngefit ininya ya apa parameternya kayak gitu. Oke Mas, ini ada 3 last question kita untuk malam hari ini. Dari Mas Maulana sendiri, kira-kira boleh sharing nggak Mas? Roadmap belajarnya Mas Maulana seperti apa? Mungkin ini nyambung ke pertanyaan terakhir juga Mas ya. Untuk ada yang nanya juga nih, kalau misalnya dari Mas Maulana ada modul atau ada learning path-nya untuk pelajari data scientist dari nol, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman yang hadir sekarang nih Mas. Oh ya, oke. Ya kalau dari saya sebenarnya cara belajarnya itu kayak hands on gitu sih ya. Jadi selain kita belajar dari buku, ya kita juga latih programming buat modeling dan juga buat prediksinya kayak gitu ya di komputer kayak gitu. Dan apa terkait modul yang kira-kira bisa dipelajari, biasanya ada satu buku yang saya pakai gitu waktu awal
Cuma saya agak lupa namanya apa ya. Bentar ya, saya coba ingat-ingat dulu. Oke Mas, nanti mungkin Oh ya, sambil ingat-ingat juga. Oh udah oh ketemu ya, Mas? salah bukunya itu ini sih, buku Introduction to Statistical Learning with Application in R. Nah, ini buku yang bagus sih. Jadi kayak dia ngejelasin dari untuk masing-masing metode, terus dari situ juga apa ya, kayak background kenapa mesti pakai itu dan sebagainya. Dan saya rasa ini buku yang cocok sih untuk belajar dari awal kayak gitu. Oke. Mungkin boleh Mas kalau misalnya ada link untuk bukunya bisa di-share ke meeting chat juga biar teman-teman bisa ini. Sebentar ya. Ya, saya udah kirim linknya. Oke, jadi teman-teman yang kalau mau bisa mulai belajar tentang data science bisa diklik juga tuh link dari yang udah di-share sama Mas Maulana. Oke Mas, pertanyaan terakhir nih Mas. Oke. Untuk profesi data analis, kira-kira hal apa saja yang harus diperkuat Mas sebagai data analis? Ini aja. Oke. Ya, yang pertama kan kalau data analis itu mostly dia berhubungan dengan data yang yang lebih struktur kayak gitu. Jadi kayak programan kayak SQL itu wajib sih dipakai kayak gitu. Jadi dari berbagai sumber data gimana cara kita menyatukan data-data tersebut kayak menjadi data yang menjadi data yang akan digunakan. Terus juga skill untuk membuat visualization, terus juga skill storytelling datanya itu sendiri sih, baik secara visual ataupun secara verbal kayak gitu. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih buat Mas Maulana atas sharing-sharing yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Banyak banget nih yang bisa kita dapatkan ya, insight dari Mas Maulana juga, banyak pengetahuan baru juga yang bisa kita ambil. Mungkin dari Mas Maulana ada ini nggak Mas, closing statement sekalian buat menyemangati teman-teman kita yang lagi niat banget nih untuk belajar tentang AI, tentang data science. Sorry Mas, suaranya agak kecil lagi Mas. Ya kalau misalnya kita niat untuk menjadi data scientist ya, kita mesti eh, sering-sering latihan pakai data, terus sering eh, sering bikin model, terus ya sering tarik insight dari data itu sendiri sih. Jadi ya kita ngelakuin prosesnya itu secara end to end gitu sih, mulai dari awal sampai ke akhir. Ya semakin banyak latihan, ya insya Allah semakin lancar dan semakin bisa sih. Ya karena kan practice make it perfect kayak gitu. Oke, practice make perfect dari Mas Maulana. Oke Mas Maulana, thank you banget Mas sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di AI Talks pada malam hari ini, udah mau sharing juga pengalamannya. Karena kita udah sampai di sesi terakhir nih, kita akan ada sesi foto bersama buat dokumentasi kenang-kenangan kita nih. Mungkin boleh nih buat teman-teman yang mau on cam, boleh on cam dulu karena kita bakal ada dokumentasi. Ayo yuk teman-teman. Oke, udah mulai rame nih yang on cam. Boleh teman-teman bisa on cam dulu. Kita bakal ada sesi foto bareng.
Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain on cam, teman-teman boleh cek lagi meeting chatnya. Di situ Mas Hari udah nge-share juga terkait dengan komunitas dari Indonesia AI. Buat teman-teman yang tertarik untuk bergabung, bisa langsung klik aja tombol join di Discord-nya ya, karena komunitas kita ada di Discord. Bakal banyak banget nih ilmu-ilmu yang bisa di-sharing, ilmu-ilmu yang bisa didiskusikan juga di komunitas Indonesia AI. Dan hopefully teman-teman bakal banyak dapat rekan diskusi juga nih di komunitas nantinya. Oke, boleh teman-teman siap yang akan ke screenshot ini Mas Ali ya. Halo Mas Ali, Ya, boleh tes. minta bantuan dihitung Mas? Ya, Iya. tes. Oke, mungkin untuk teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam dulu, sebentar lagi akan diadakan sesi dokumentasi. Oke, mungkin bisa sekarang aja ya. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke. Oke, untuk slide yang kedua, 1, 2. Oke. Untuk yang slide terakhir nih, slide 3. 1, 2, 3. Ya, oke. Mungkin sudah. Saya Oke, kembalikan ke makasih Mas Mas Ali. Bisma. Ya. Dan karena sesi dokumentasi juga udah, jadi sesi AI Talks yang pertama kita pada malam hari ini sudah berakhir teman-teman. Terima kasih dan thank you banget buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir dan sampai ketemu lagi di AI Talks yang kedua nantinya. Stay tune di komunitas Indonesia AI ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semua.